Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafla Lavania dengan NIM D400-2091. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas besar praktikum pengukuran besaran listrik, dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jembatan Weston. Jadi, jembatan Weston itu apa sih? Jembatan Weston adalah nama yang diberikan untuk kombinasi 4 resistansi yang terhubung untuk memberikan nilai pusat 0. Perhitungan jembatan Weston. Di sini bisa kita lihat, R3 dikali R4 akan sama dengan R5 dikali R2, volt A akan sama dengan volt B, sehingga jika volt A dikurangkan volt B akan sama dengan 0 volt, dan jika arus A dikurangi arus B akan sama dengan 0 ampere. Sehingga volt AB akan sama dengan 0 volt, dan IAB akan sama dengan 0 ampere. Ini kita lihat dulu besaran dari masing-masing resistor yang ada di rangkaian ini. Yang pertama, ini karena nilai A ini diambil dari digit terakhir NIM saya, yaitu 1. Jadi, 1 dikali A dikali 1000 ohm akan sama dengan 1000 ohm, 2A dikali 1000 ohm akan sama dengan 2000 ohm, 4A dikali 1000 ohm akan sama dengan 4000 ohm, dan 8A dikali 1000 ohm akan sama dengan 8000 ohm. Dan yang terakhir ini adalah 2 digit terakhir dari NIM saya, 91 dikali 1000 ohm akan jadi 91.000 ohm. Lalu kita lihat hasil perhitungannya ini. R3 dikali R4 akan sama dengan R5 dikali R1. R3-nya tadi 1000 dikali 8000 akan sama dengan 8000. R5 dikali R1, 2000 dikali 4000 juga sama dengan 8000. Hingga nanti volt A dan volt B-nya juga sama, 8 volt sama dengan 8 volt. Hingga ketika dikurangkan akan menghasilkan 0 volt. Arusnya 0,8 mikroampere, dan arus B-nya juga 0,8 mikroampere. Ketika dikurangkan akan menghasilkan 0 ampere, sehingga volt AB-nya bernilai 0 volt dan IAB-nya akan bernilai 0 ampere. Kita play dulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, IA-nya 0,08 mikroampere, B-nya juga 0,08 mikroampere, volt A dan volt B-nya 8 volt, IAB dan PAB-nya di sini 0. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip kerja dari prinsip kerjanya, sirkuit listrik dalam 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal, dan pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Weston. Jadi ini galvanometernya ini ada pada jembatannya, atau juga bisa kita beri resistor pada jembatannya ya. Terus kita masuk ke pertanyaan. Jadi tadi prinsip dasarnya itu adalah rangkaian ini menggunakan galvanometer yang bernilai 0. Lalu kita masuk ke pertanyaan, apa yang terjadi jika R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 dikali R1? Kalau di sini R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 dikali R1. Yang akan terjadi nanti, volt AB dan IAB-nya tidak akan sama dengan 0. Yang kedua, mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Karena kita kembali kepada prinsip dasarnya dari galvanometer ini. Galvanometer ini berguna untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0, karena potensial ujung-ujungnya sama besar. Jadi, VAB dan IAB-nya 0 itu karena merupakan prinsip dasar dari jembatan Weston ini sendiri, karena potensial yang ada di kedua titiknya ini nilainya sama. Pertanyaan yang ketiga, jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apa masih dapat dikatakan jembatan Weston? Jika VAB dan IAB-nya
tidak bernilai nol, namun hanya meleset sedikit seperti 0,01 mikroampere, itu masih bisa dikatakan jembatan Weston karena mungkin melesetnya nilai itu dikarenakan adanya kebocoran pada rangkaian. Tapi jika melesetnya nilai ini terlalu jauh, itu tidak bisa dikatakan jembatan Weston karena kita mengacu pada prinsip dasarnya tadi. Yang keempat, jelaskan fungsi jembatan Weston di kehidupan sehari-hari. Jadi pada awalnya, orang yang menemukan rangkaian ini, yang membuat rangkaian ini dulu dibuat karena digunakan untuk mengukur nilai hambatan yang tidak diketahui. Karena pada saat itu belum ada multimeter dan ohmmeter. Namun pada zaman sekarang, karena kita bisa mengukur nilai suatu resistor dengan menggunakan multimeter dan ohmmeter, dan itu tentu saja lebih mudah. Jadi rangkaian ini tidak digunakan, tapi rangkaian ini masih digunakan di bidang perikanan oleh para nelayan. Juga dapat diaplikasikan dalam beberapa jenis sensor resistif, yaitu sensor fotoresistif, sensor posisional, sensor piezoresistif, dan sensor suhu. Ya begitu saja penjelasan jembatan Weston dari saya, kurang lebih maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf juga. Terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.